Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah reading untuk zodiak Cancer. Bagaimana perasaan dia terhadap kalian yang berzodiak Cancer? Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, kartunya sekarang seperti ini. Udah dibuka nih. Untuk tarotnya ada 6 buah yang sudah di shuffle. Terus ada 3 buah juga yang udah di shuffle untuk oracle-nya. Nah, untuk yang bottom of the deck nanti ya gitu. Ini bisa resonate bisa tidak ya. Kalau resonate ya aminkan gitu kan yang baik-baik, kalau enggak ya kalian nggak boleh baper ya. Walaupun kalian Cancer gitu loh. Terus kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video, tekan tombol loncengnya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mau request tema bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk yang sudah subscribe, like, share, dan komen, terima kasih banyak, semoga kebaikannya dibahas Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu untuk kalian yang mau terapi, mau jadi klien private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk para pasien dan juga klien private reading. Semoga hasilnya memuaskan. Dan ya apa ya, kalau rumahnya bosen nih, kayaknya sekarang lagi tren blackout nih gitu kan, mau diganti gorden dan aksesoris, kok lucu-lucu ya hooknya gitu kan, kok lucu ya ini apa namanya, uh, tali tali gordennya misalkan gitu kan, tassel gitu kan. Terus apa lagi ya, banyak hal ya tentang gorden yang bisa kalian cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, ini fun reading untuk senang-senang, tapi juga ada pelajarannya adalah lebih ke kalau kalian ingin misalnya nonton sampai akhir dan ini ternyata belum terjadi, ya bisa jadi ini adalah sedia payung sebelum hujan. Kalau misalkan sudah terjadi ya, ternyata saya kurangnya di sini, ternyata memang jalan saya sudah benar, atau dan lain-lain. Dan kalau lagi terjadi, siapa tahu bisa dapat inspirasi, jalan keluar, terus motivasi, pencerahan, apapun itu yang positif-positif ya. Kita mulai ya untuk Cancer. Are you ready? Oke. Untuk Cancer, bagaimana sih perasaan orang yang kamu dilingkan sama kamu? Terus terang aja, dia tuh punya perasaan baru ya. Bener-bener perasaan untuk kamu tuh perasaan yang bener-bener baru ya. Dan dia dengan perasaan ini dia memang ada niatan untuk menjalin suatu keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial, terus yang bisa dinikmati oleh keluarga besar, dan nggak cuma keluarga kecil tapi keluarga besar juga ya. Dan di sini memang jalannya ya sedang-sedang aja sih pernikahan, bukan hubungannya gitu atau pendekatannya ya, yang berhubungan dengan percintaan dengan orang yang kalian dilingkan. Terus dia sudah menjadi sosok seseorang yang memang sudah bisa apa ya, mengendalikan perasaannya, dan memang dia tipenya nggak bisa hidup tanpa pasangan ya, jadi kalian harus tahu itu. Cuman ya memang agak straight to the point aja kalau bicara ya. Nah, dia lebih fokus ke aksi tindakan ya, nggak tipe orang yang kebanyakan omong janji-janji rayu-rayu lah ya gitu loh, tapi lebih ke tindakan, fokus ke tindakan. Dan dia memang baru berekspansi dalam artian ya itu tadi, karena ada Ace of Cups ya, baru berekspansi ke pekerjaan baru, ke usaha baru, termasuk berekspansi ke hati baru ya, ke orang baru, ke cinta baru kayak gitu. Oke, kita rapihin dulu. Kalau ada suara noise atau mengganggu di belakang saya ya, harap dimaklumi ya. Memang ini kita buatnya agak-agak setelah maghrib ya, nggak lama setelah maghrib saya buat gitu loh ya, jadi memang masih ada yang berbicara, ngobrol, sebagainya ya. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke, untuk oracle cardnya, it's time to take action. Kartu ini memperkuat Page of Wands, jadi dimana memang dia memang lagi fokus untuk ketindakan, dan memang dia rasa memang udah kayak gini,
gue mau fokus sama action aja, nggak mau banyak bicara. Jadi dia nunjukinnya dengan action. Ya udah, waktunya gue mengambil tindakan. Mulai dari mana nih? Mulai dari pendekatan ya, mulai dari dia orangnya nggak banyak omong untuk percintaan, ngerayu-ngerayu janji manis itu lebih baik daripada banyak omong tapi nggak ada tindakan. Terus sepertinya nih untuk dapetin kalian nih Cancer itu hal yang nggak mungkin ya gitu, tapi akhirnya sesuatu dia mempercayai bahwasanya sesuatu hal yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Dia berpikir, dia muter otak gimana ya caranya gitu. Ini kayaknya hal yang nggak mungkin deh, karena kamu misalkan terlalu gimana banget, dalam artian wah kamu terlalu high class, misalkan kamu terlalu baik, kamu terlalu cantik, kamu terlalu mandiri, banyak hal yang akhirnya membuat dia kayaknya nggak mungkin gitu loh, dia minder segala macem. Nah, terus di sini akhirnya dia memberanikan diri untuk mengungkapkan hal tersebut sama kamu. Dia berpikir bahwa ya udahlah, gue ngomong aja sama dia gitu loh ya. Ngomong sama dia, berbicara apa adanya tentang keadaan gue, tentang kondisi gue gitu. Kuncinya adalah di komunikasi ya. Jadi memang benar-benar dia akhirnya jujur apa adanya gitu loh ya. Di sini kuncinya adalah komunikasi. Terus di sini ada deception, chemistry, dan unrequited love untuk romance angel ya. Uh, Dia orangnya nggak mau pakai topeng say, dan begitu juga kalau bisa kamu nggak pakai topeng ya, biar hubungannya tuh memang benar apa adanya ya. Terus kalian itu nggak cuman ada ketertarikan tapi adanya chemistry. Jadi chemistry lebih tinggi dari ketertarikan, dan memang cintanya kamu itu ya tidak maksudnya gini, mungkin dia pernah punya pengalaman cinta yang tidak berbalas ya, atau kalian yang punya pengalaman seperti itu. Jadi dia tuh nggak mau kayak gitu, makanya dia benar-benar mempertimbangkan masak-masak tindakan apa yang harus diambil untuk maju ke kamu ya. Oke, tapi dia juga satu, dia mungkin mikir kalau gue jujur takutnya minder ya kan dengan kondisi gue, tapi gue nggak mau hubungan yang banyak topeng, gue maunya benar-benar yang memang gue apa adanya ya gitu. Dan di sini memang adanya hubungan yang cintanya bukan, dia nggak mau cintanya tidak berbalas gitu. Jadi sebisa mungkin, sekuat mungkin dia berusaha untuk mendapatkan kamu ya Cancer gitu. Terus di sini ada abundance planning, ada build strength, terus ada dream journal, dimana memang kalau di waktu luang nih ya, dia tuh suka buat apa sih, jurnal ini rencana-rencana atau usaha-usaha apa, tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai keberlimpahan. Terus sembari dia kalau dia lagi sendiri gitu kan, di masa senggangnya dia mau membangun sembari di waktu luangnya dengan dirinya sendiri, dia sembari membangun kekuatan dirinya. Dan memang dia akhirnya membuat jurnal-jurnal impian gitu. Kalau tadi intinya menulis ya gitu, dia lebih banyak menulis, dimana membuat perencanaan keberlimpahan, dimana membuat jurnal impian dan lain-lain. Oke, kita rapikan dulu ya. Terus untuk soul journey, gimana sih perjalanan jiwanya gitu, atau ini bisa vice versa ya, bisa kamu juga. Cuman intinya dari bacaan ini memang dia punya keseriusan ya gitu. Terus di sini ada doubt, ada envy dan love. Jelas terlihat bahwasanya dia ada sedikit keraguan, tapi dia ingin nunjukin usahanya sama kamu, dia ingin serius sama kamu. Dia tipe orang yang penting gue udah doa, udah usaha semaksimal mungkin ya, pastilah di orang tersebut, yaitu kamu punya suatu hal yang membuat kamu tuh dia kok pejuang banget sih gitu loh ya. Ya kadang adalah rasa iri, di mana dia tuh suka melihat orang tuh berpasangan gitu kan, kok kayaknya seimbang ya gitu kan, sama-sama misalkan yang satu cantik, yang satu ganteng, dia lebih ke minder ya gitu loh. Tapi dia berpikir bahwa pasti dia itu ngedapetin ini tuh punya perjuangan segala macam. Jadi dia berpikir oh ya,
orang boleh sama hitam nih rambut, tapi perjuangannya tuh beda-beda gitu loh ya. Dan dia itu penuh cinta ya orangnya. Orangnya tuh penyayang ya, penuh cinta, penyayang, yang memang rasa itu tuh pure murni gitu loh ya. Cuman di sini memang bisa dia memperjuangkan hal ekonomi, karena memang dia nggak mau kamu itu kesusahan. Bisa jadi kamu salah satu anak orang berada ya, itu bisa juga gitu loh. Oke, kita rapiin dulu. Terus untuk sexy love ya, di sini jelas terlihat bahwasannya memang something bigger is on the way. Sesuatu hal yang besar sedang menuju ke kalian gitu loh ya. Ya tapi memang kalau yang saya rasa lebih ke dia sih ya gitu loh ya. Dia tuh mau dikasih hadiah, yaitu mau mendapatkan kamu, mencuri hati kamu gitu kan. Tapi dia harus bisa healing benar-benar. Dia kan di sini ada Six of Sword ya, berekspansi termasuk ke hati. Mungkin di masa lalu memang dia punya pengalaman yang gak enak terhadap pasangan sebelumnya ya. Bisa jadi cintanya tidak berbalas, bisa jadi dia itu banyak memakai topeng, atau pasangannya nggak jujur apa, dan maka di situ kuncinya ada kunci communication is key ya. Terus dia melihat kamu itu cantik secara alami gitu loh ya, nggak polesan-polesan, bisa juga nggak jaga-jaga image gitu kan ya. Pokoknya intinya ya memang dia tipenya tipe ceweknya atau cowoknya itu memang ada di diri kamu, dan dia hidup untuk masa sekarang gitu loh ya. Dimana memang udahlah, yang udah gue harus movement, pergerakan, moving forward gitu kan ya. Memang gue harus bergerak, pindah segala macem ya. Gue udah nggak mau lagi hidup di masa lampau. Gue juga nggak mau apa ya, meresahkan masa depan. Yang penting gue sekarang waktunya untuk doa dan benar-benar bertindak gitu loh ya. Ditambah satu lagi kalau menurut saya, entah kamu atau mereka, entah dia orang yang kamu dilingkan atau kamu, ya kuncinya 3 ya hidup itu: doa, usaha, berbuat baik agar karmanya baik dan hasilnya baik. Kalau misalkan kamu udah doa, usaha, tapi kamu tidak melakukan perbuatan baik, maka karma buruk akan ke diri kamu. Oke. Terus di sini ada bottom of the deck untuk tarotnya ada the chariot. The chariot di sini adalah ya dia benar-benar bergerak kencang memang untuk meninggalkan masa lalu, dan dia nggak mau nengok lagi ke belakang. Jadi untuk kamu, kalau kamu masih punya masa lampau yang belum terselesaikan, selesain, karena dia tipe orang yang nggak mau kamu melihat ke masa belakang atau masih mengungkit-ungkit, membawa-bawa ya gitu. Di bulan September dia mungkin mau melamar kamu, dan adanya bisa juga dia mau menikah sama kamu ya gitu. Dia ada pernikahan, dia sistemnya kebut kali ya, bisa juga. Terus di sini ada strength, seperti yang tadi saya bilang, menaklukkan singa seperti hal yang nggak mungkin. Di sini ada believe in the impossible tadi ya. Jadi dengan keuletan, dengan kejujuran, dengan ketekunan, kamu akhirnya bisa mendapatkan diri kamu gitu loh ya. Terus di sini ada Three of Sword ya, terus ada Edge of Sword. Jelas terlihat bahwasannya memang dia pernah merasakan sakit hati, kecewa segala macam dengan mantannya, seperti yang tadi deception, ada unrequited love ya. Memang mungkin pasangan sebelumnya tuh banyak memakai topeng, cintanya ternyata tidak berbalas, itu menyakitkan dia ya. Dan ya dia harus mengambil suatu suatu tindakan dengan cara berkomunikasi sama kamu. Dia yang memulai komunikasi sama kamu dengan ide-ide bahwasanya memang gue tuh seperti ini loh, gue memang pernah punya pengalaman yang gak baik seperti ini, dan ke depan gue gak mau kayak gini. Jadi benar-benar dikomunikasikan. Ada yang communication is key, ini memperkuat kartu Ace of Sword ya. Jadi benar-benar dia yang memulai komunikasi baru, bisa juga kamu gitu kan ya. Akhirnya kalian berbicara tentang apa yang memang sudah kalian lewati. Terus di sini ada di Empress. Di Empress di sini adalah ya mungkin setelah menikah akhirnya kalian hamil, kalau untuk yang perempuan dan kalau untuk kalian yang laki-laki mungkin nanti pasangan kamu hamil ya. Atau ini analoginya adalah
hal ini harus dijaga, benar-benar kemurnian komunikasi, kemurnian kasih sayang, kemurnian niat untuk membangun suatu keluarga yang bahagia itu memang harus dijaga. Seperti wanita hamil kan harus dijaga makanannya, harus dijaga hatinya agar melahirkan suatu anak yang sempurna dan sehat. Sama seperti hal ini memang kamu harus menjaga itu semua biar terus baik ya. Ya, memang di bulan September dia akhirnya setelah berbicara ya dia juga ada pergerakan gitu loh, benar-benar dia mengutarakan isi hatinya bahwasanya dia menawarkan perasaannya sama kamu, dia mau serius sama kamu, membangun keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial dan juga bisa dinikmatin oleh keluarga besar selain keluarga inti gitu loh ya. Di tipenya pekerja keras kalau yang saya lihat. Terus ada The Hierophant, di mana The Hierophant di sini ya memang ada jalan terbaik untuk kalian ya, ada jalan terbaik yang akhirnya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak gitu loh. Dia dengan segala perasaan barunya bisa mengendalikan perasaan, dia nggak bisa hidup tanpa pasangan, dia ingin membahagiakan pasangan dengan berkelimpahan materi ya. Di sini ya kalian ya apa ya, akhirnya ketika sekalian sudah bisa melewati itu semua dan kalian ketemu sama seseorang yang memang apa yang merasakan hal yang sama, kalian bisa memberikan jawaban-jawaban dengan solusi-solusi yang terbaik ya. Terus lebih bijaksana ya di bulan September, entah ya kalian berdua lah lebih bijaksana, lebih fleksibel, tapi juga bisa lebih apa ya, lebih wise gitu loh ya. Terus di bulan September ya dia tuh jadi orang yang jauh banyak memberi, karena memang kerja keras dia nggak cuma pingin dibagi sama dirinya sendiri tapi orang lain, dan dia mengharapkan hal itu sama kamu gitu loh. Semoga kamu bisa jadi orang yang dermawan, dan dia sangat pekerja keras ya, dia sangat pekerja keras, kadang letih kadang lelah, tapi ini semua dilakukan untuk kamu ya. Terus di sini ada Six of Cups ya. Wajar ternyata memang di antara kalian punya apa ya, punya suatu apa ya, kita taruh dulu di sini ya, punya suatu inner child atau trauma masa kecil, trauma masa lalu yang memang kalian belum sembuh ya, kalian belum sembuh. Atau dia yang punya trauma masa kecil, trauma masa lalu, dan terkenang masa lalu, yaitu tadi belum sepenuhnya bisa move on dari masa lalu, dari orang yang mungkin sebelumnya sama kamu ya. Jadi benar-benar memang kalian harus menyembuhkan luka itu sehabis mungkin lah ibaratnya gitu ya, agar memang ya itu semua memang benar-benar akhirnya membuat perasaan orang yang kamu dilingkan itu ya bisa pure murni perasaan baru untuk kamu, Cancer ya. Kalau kamu memang bisa mengerti, paham, atau bahkan kamu lebih hebatnya lagi bisa membantu dia healing dengan apa ya, dengan kebaikan kamu, ketulusan kamu ya. Oke, gue kayaknya gini, gimana kalau akhirnya walaupun tanpa berbicara akhirnya kamu bisa mengobati luka-luka dia di masa lalu, itu juga bisa ya. Terus di sini ada Ten of Wands. Di bulan September dia agak terbebani ya, yang saya lihat, yang saya rasain, tapi dia bisa mengurai hal itu gitu loh, mengurai hal itu satu persatu. Mungkin dia minta bantuan teman, atau ada kelebihan materi dia bisa minta bantuan pakar gitu kan iya, atau ya kamu bisa membantu dia mengurai suatu apa ya, suatu beban yang dia miliki, yang dia tanggung sekarang. Nah, terus di sini ada Three of Cups. Hati-hati di bulan September akan ada yang mengganggu kalian, dalam artian orang ketiga ya. Di sini orang ketiga nggak cuman pasangan aja, tapi juga bisa mungkin ibu, mungkin kakak ya, faktor lingkungan gitu kan. Tapi ternyata karena ada rekonsiliasi ya, ini mempertegas kartu sebelumnya. Ternyata yang apa ya, yang datang itu ya memang orang di masa lalu ya. Memang biasanya gitu, kalau udah sembuh
ya orang di masa lalu datang. Nah di sini dimana dibutuhkan kedewasaan antar kalian ya, kalian harus kompak ya. Misalkan mantan kamu atau mantan orang yang kamu dilingkan itu datang gitu kan, gimana nih cara nyikapinya, oh ya udah sama-sama ya secara bijaksana. Bisa juga di bulan September akhirnya dia bisa, orang bisa melihat hasil perjuangan dia. Bisa juga ada yang ngejak kerja sama ya, karena ngelihat dia rajin, gigih, kerja keras, kayaknya dia orangnya kerja keras, dia mau kerja, akhirnya dia mau kerja sama, itu juga bisa. Dan di bulan September dia jadi, dia atau kamu ya, ini bisa dua-duanya menjadi sosok seseorang yang jauh bisa introspeksi diri, berkontemplasi ya. Jadi benar-benar lebih melihat ke dalam ya, lebih melihat ke dalam, introspeksi. Oh ya, kalau ini loh yang terjadi di masa lalu, ke depan nggak boleh diulangin lagi gitu kan, ke depan nggak boleh terulang lagi, itu juga bisa ya. Terus ada apa lagi ya, kita ke uh, bottom of the deck dari monologi. A win-win outcome is forecast. Jadi di sini memang mempertegas kartu the Hierophant tadi ya, kalian akan mendapatkan solusi-solusi terbaik ya, yang jalan tengah lah ya, yang baik untuk semua orang, semua pihak gitu loh ya. Terus apa lagi? Meditate and contemplate. Nah ini memperkuat ini ya. Jadi memang di bulan September kamu atau dia itu benar-benar, atau kalau dia yang lebih banyak meditasi atau lebih menyendiri sama dirinya sendiri untuk lebih masuk ke dalam, kalian juga bisa ikutan kok gitu loh ya. Terus a persona issue reaches result, karena dia lebih mencari jawaban ke dalam, yaitu mendekatkan diri sama Allah, introspeksi, akhirnya Allah memberikan jalan keluar untuk permasalahan pribadi ya, yaitu ya mungkin hadiahnya adalah kamu gitu loh, lewat kamu, mungkin bisa juga lewat kamu luka-luka dia sembuh gitu kan. Dan so the word the real ini mempertegas kartu Three of Pentacles ya, akhirnya kalian bisa menunjukkan, dia bisa menunjukkan aslinya dia gitu loh ya. Mungkin selama ini dia nggak bisa apa adanya, itu bisa juga dunia akhirnya melihat kerja keras dia, keberhasilan dia ya. So the word the really okay. Terus di sini ada a new romantic cycle begin, karena memang kalian itu ada nanti di bulan September ada siklus romantis atau siklus percintaan yang baru, di mana memang ada perasaan baru dengan orang baru ya. Perasaan barunya itu sama kamu ya punya perasaan baru sama dia, dan kamu orang baru untuk dia, dan dia orang baru untuk kamu ya. Terus di sini ada the answer unit are coming. Ketika memang sudah masuk ke dalam, lebih mencari jawaban ke dalam itu kan, lewat ya apa ya, minta jawaban dari Allah dan alam semesta, ada lewat hati kamu nanti akan, atau dia akan mendapatkan jawaban yang kalian butuhkan ya. Oke lah, kayaknya gue mau sama si Cancer deh gitu kan. Dia kayaknya ternyata sudah diajak komunikasi dan dia mau terima, dan dia ternyata orangnya justru menghargai kejujuran gue, misalnya dia bilang kayak gitu dalam hal itu. Balance spirituality and practical ini memperkuat Six of Pentacles, jadi orang yang dermawan di bulan September ya. Mungkin kalian akhirnya jadi lebih seimbang kehidupan spiritual dan prakteknya ya. Ya nggak cuma sholat aja, nggak cuma doa aja, tapi juga ya mungkin banyak sedekah, jadi orang dermawan gitu kan. Itu juga bisa untuk yang non muslim, disesuaikan aja. Dan di hal-hal yang dirasa sulit, entah itu pendekatan, entah itu soal meraih keuangan dan lain-lain, itu akan segera berakhir ya. Kalau kamu memang punya mimpi ya, memang harus diwujudkan dengan cara usaha ya, usaha, doa, usaha, dan berbuat baik. Itu nanti nggak cuman mimpi aja tapi bisa terwujud, amin kan ya. Terus untuk romance angelnya di sini ada let your friends help you ya. Memang ketika memang sudah dirasa tidak apa ya, tidak sanggup bebannya tadi yang seperti saya bilang, coba deh minta tolong ke teman kamu, minimal bisa bebannya bisa berkurang. Minimal kalau nggak dapat solusi ya bisa sharing ya, dan meringankan gitu loh. Free yourself ya, memang waktunya kamu untuk mengambil kontrol hidup kamu lagi gitu loh, karena selama ini mungkin, atau kalian berdua ya sama-sama punya pengalaman yang gak enak di masa lalu, dan akhirnya hanya terpaku sama masa lalu aja gitu loh ya.
ayo ambil lagi kontrol hidup kamu. Misalkan ya kalau dia lagi fokus keuangan, kamu bisa ikutan misalkan jualan online, atau kalian punya usaha bareng ya, bondingnya bisa bagus ya. Kecuali ini, tapi saran saya kalau usaha bareng itu lebih baik pada saat sudah menikah, karena kalau belum nikah itu kita nggak pernah tahu dia jodoh kita atau enggak, jadinya tuh jadi ribet kalau misalkan bisnis bareng ya. Oke, calling in your soulmate, ternyata dia adalah soulmate kamu. Dan ya kalian kalau kalian memang misalkan Cancer sudah, oh ya udah deh gue mau sama dia, dan dia juga mau sama, ya udah panggil gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara doa, dengan cara afirmasi, dengan cara visualisasi dan law of attraction. Kalau kamu nggak tahu, coba cari di Google, coba cari di YouTube. Nah ternyata selain dia soulmate kamu, ternyata kalian sebelumnya tuh punya hubungan di masa lampau. Jadi di masa sekarang itu dipertemukan kembali. Mungkin dulu pernah sempet nggak jadi, sekarang jadi gitu. Itu juga bisa. Rekonsiliasi memperkuat Three of Pentacles. Hati-hati untuk rekonsiliasi. Ada orang di masa lalu yang datang. Kalian harus bisa kompak untuk menghadapi mereka ya gitu. Very soon kamu harus segera memutuskan kamu maunya sama siapa gitu loh ya. Karena kamu sekarang udah ngintip-ngintip di tarot ya, siapa tahu nih akhirnya oh iya kayaknya sama dia aja, dia beneran deh serius kayaknya gitu misalkan ya. Terus ada healing family issue ya, memang di sini memperkuat kartu personal issue resolution ya. Memang harus sembuh dulu, tapi ya itu tadi ini memperkuat juga tadi Six of Cup ya. Memang harus bisa sembuh dari permasalahan pribadi, terutama ini dipertegas lagi keluarga dan orang tua. Maafin dan lupain aja ya. Release your ex. Memang diminta untuk merilis ex ya. Entah kamu entah dia, siapapun itu, karena benar-benar mau dikasih hadiah. Ten of Pentacles, keluarga yang bahagia, berkecukupan materi. Tapi kalian harus sama-sama healing dari mantan kalian. Adanya ketertarikan ya, wah udah chemistry, udah saling ketertarikan gitu. Dan sini memang ada new love, cinta baru dengan orang baru. Kalian sama-sama cinta baru. Kamu cinta barunya dia, kamu orang barunya untuk dia, dan juga dia cinta baru kamu, dia orang baru di dalam kehidupan kamu. Oke, untuk self care. Selain abundance, build strength, dream journal. Untuk bottom of the deck ada rest, perbanyak istirahat. Ya bisa tidur, bisa leyeh-leyeh ya. Karena memang bebannya terlalu berat gitu loh. Terus ground yourself ya, misalkan seperti ini kan seperti meditasi ya, duduk gitu. Lebih ke masuk ke dalam diri sendiri. Diperkuat lagi selain ground yourself, lebih ke chanting ya. Coba kalian setelah sholat, atau dia setelah sholat gitu kan, duduk dulu, lalu kalian bersolawat, lalu kalian zikir gitu kan ya. Dan di sini ada seks. Kalau udah menikah saya sarankan untuk melakukan ini sering-sering, kalau belum jangan ya gitu loh. Make an altar ya, buatlah altar kecil-kecilan gitu kan di pinggiran. Terus ya kalau yang muslim ya musola gitu kan. Kalau yang non muslim ya bisa disesuaikan, ikutin aja arusnya ya gitu loh. Ikutin arusnya, flow like water. Dan coba buat use your hand ya. Di sini kalian bisa buat kerajinan tangan ya, seperti mug, seperti Gucci dan lain-lain, lalu bernafas yang dalam. Di sini ada spend time with your friend. Di sini ada let your friends help you. Jadi benar-benar memang coba deh minta tolong sama teman kamu, habiskan waktu dengan teman kamu. Minimal kalau kamu nggak dapet solusi ya, kamu dapet meringankan beban kamu ya. Oke. Terus di sini untuk bottom of the deck dari soul journey ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Soul journey di sini ada happiness ya. Kalau kalian memang sudah melewati ini semua, benar-benar yakin niat baik, kalian akan mendapatkan kebahagiaan loh. Wow, keren ya, udah dapat berkelimpahan, dapat bahagia gitu kan. Terus ada death, bertransformasi, memang harus berubah gitu, meninggalkan hal-hal yang nggak baik gitu loh ya, seperti deception tadi, seperti unrequited love, masih banyak lagi itu dalam hal hubungan. Tapi lebih ke pribadi juga kalian harus bertransformasi, chance ya, berubah. Udah death, chance lagi ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu memang harus berubah. Oke. Terus di sini ada
Sexy love ya. Oke, sexy love. Sexy love. Ya, kita ke bottom. You did it. Kamu berhasil loh. Ya, kamu berhasil, hebat kalian tuh ya. Bondingnya juga bagus, kompak. Kasih ruang untuk orang lain gitu loh ya. Oke, misalkan dia lagi mau menyendiri ya udah gitu. Jadi oh ternyata ini ya, kalau yang ngintip-ngintip tarot ya, oh ternyata dia lagi sibuk kerja, makanya dia jarang nelpon gua gitu kan, jarang nelpon saya gitu kan. Ya kamu ngerti, kamu paham, kamu nggak banyak ngeluh gitu kan. Dan dia juga pada saat sukses akhirnya mau sama kamu karena dia tahu oh ternyata cewek atau cowok gue tuh pengertian, gue lagi kerja keras, gue lagi berusaha untuk mewujudkan impian berdua, ternyata dia pengertian, dia pasti nyari kamu ya, dibanding sama yang suka gerendang, suka kamu nggak nelfon aku gitu kan. Terus di sini ada pause ya, coba deh diam sejenak ini kan ya seperti kontemplasi, meditasi gitu kan, ground yourself, terus ada chanting. Oh bener-bener kamu memang harus masuk ke dalam diri kamu sendiri ya. Stop comparing, jangan membandingkan hidup kamu lagi, udah stop gitu dengan diri orang lain, sama seperti envy, ada rasa iri, membanding-bandingkan kok dia kayaknya, itu kan kayak iri ya, tapi ya udah stop. Memang jeruk itu nggak bisa jadi apel, apel nggak bisa jadi jeruk, kamu pun nggak bisa jadi orang lain belum tentu bisa juga jadi kamu. Share your gift ya, memang show the world the real you. Akhirnya kamu ketika berdermawan bisa juga lah ya, oh ya ini Jumat berkah misalkan ya, bukan untuk pamer tapi bisa jadi orang terinspirasi, atau ada orang yang ingin gabung ikutan nyumbang kan, itu kan pahalanya besar kan. Find your tribe, temuin teman-teman atau lingkungan yang memang sevibrasi ya, itu tadi kayak teman-teman yang siklusnya kecil tapi pada baik dalam artian sevibrasi ya, itu jauh lebih positif dibanding yang banyak temennya tapi negatif semua gitu loh ya. Celebrate your love, kamu akhirnya bisa merayakan cinta kamu gitu loh, karena memang ini cinta yang baru dengan orang baru gitu loh ya. You are healing, jadi benar-benar memang kamu atau dia akhirnya bisa sembuh, dan itulah hadiahnya gitu loh ya. Berilah kasih sayang. Kamu tuh orangnya penuh kasih sayang, dan kasih sayang kamu itu untuk semua gitu, nggak cuma sesama manusia aja tapi hewan, tumbuhan gitu kan, bahkan benda mati, dimana benda mati itu kalau kita sayang itu ya kita makainya apik, nggak sembarangan dan lain-lain ya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Cancer, bagaimana perasaan dia terhadap kamu zodiak Cancer di bulan September 2021 sudah selesai. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol lonceng. Yang ingin private reading juga ingin diterapi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Yang request tema juga bisa tulis di kolom komentar ya. Terus apa lagi ya, yang ingin mendapatkan gorden dan aksesorisnya dengan barang yang bagus dan harga yang murah terjangkau, bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, sekian untuk readingan zodiak Cancer, bagaimana perasaan dia terhadap kamu Cancer. Ya ini tadi intinya adalah dia memang mau membangun keluarga yang bahagia bersama kamu ya. Oke, kalau saya banyak salah mohon dimaafkan, jangan lupa ya. Terima kasih untuk subscribe-nya. Oke, like dan share, komen, serta apapun kebaikan kalian semoga Allah membalasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.